manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Kaulah yang ku perlu di setiap waktu. Haleluya. Oh, terima kasih. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, kembali kita bertemu lagi dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Dan kembali kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Karena itu kita siapkan hati kita, saja Bapak Ibu bersatu dalam doa. Sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat semua anugerah-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang terus menuntun langkah kami, bahkan bekerja sampai hari ini, mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah yang setia, yang terus menuntun hidup kami, sekalipun di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan. Tapi Engkau adalah batu karang yang teguh, yang dapat kami andalkan. Dan kembali hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, menuntun setiap kami,
memberikan kami pencerahan, supaya kami mengerti apa yang firman-Mu mau ajarkan kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur, berkati hamba-Mu sampaikan firman Tuhan, juga setiap umat-Mu yang mendengar. Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar satu tema, satu topik Bapak Ibu, pada bagian yang pertama dengan judul Allah adalah Allah yang berperang. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa buka-buka kembali bagian pertama dari khotbah ini Bapak Ibu yang sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, di mana mungkin saya akan review sekilas. Pada bagian yang pertama kemarin Bapak Ibu kita sudah belajar bahwa Alkitab menggambarkan Allah yang kita sembah itu sebagai Allah yang berperang, ya. Dalam Yesaya 42 ayat 13, sekali lagi saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Dalam Keluaran 15 ayat 3, saya langsung kutip dari New King James Version-nya, Bapak Ibu, dikatakan, "The Lord is a man of war. The Lord is his name." Dikatakan di sana, a man of war. Dalam NIV, New International Version, diterjemahkan, "The Lord is a warrior." Satria, pahlawan perang, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. The Lord is his name. Dan pada bagian pertama yang lalu kita belajar 3 hal. Yang pertama, Allah berperang. Berperang melawan siapa? Berperang melawan samudra, lautan, sungai-sungai yang dalam Bapak Ibu ya. Dan itu adalah suatu metafora. Ayat-ayatnya bisa diambil dari Yesaya 50 ayat 2c, Habakuk 3 ayat 8. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa buka-buka sendiri Bapak Ibu ya. Dimana pada bagian ini kita belajar bahwa dalam dunia kuno, lautan atau samudra dipahami sebagai suatu kekuatan jahat yang menyebabkan kekacauan dan ketidakteraturan. Dan saat itu kita sudah belajar bersama-sama, Yesus adalah Allah yang mampu menenangkan, menaklukkan segala kekacauan dan ketidakteraturan dalam hidup kita. Itu ada di Injil Lukas ketika Yesus meredakan badai ya, dan 2 Injil sinoptik yang lain Bapak Ibu. Ketika Yesus meredakan badai, itu penulis Injil hendak memberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sama dan perjanjian lama yang sanggup menenangkan badai, air yang dalam, laut, samudra, berkuasa mutlak atas kuasa-kuasa tersebut yang dipahami menyebabkan kekacauan atau ketidakteraturan. Dan poin yang kedua, kemarin kita belajar bahwa Allah juga berperang melawan ular naga. Misalkan dalam Mazmur 74, 13-14, Ayub 26, 12-13 Bapak Ibu ya. Ular naga melambangkan iblis atau manusia yang adalah wujud representasi dari iblis, misalkan Firaun dan Antikristus. Tetapi itu juga belajar dalam Lukas 10 ayat 19. Yesus berkata, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh." Yesus menang dan berkuasa atas iblis, dan bahkan memberi kita kuasa untuk mengalahkannya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut terhadap iblis. Sedangkan yang ketiga, kita kemarin belajar bahwa Allah berperang melawan maut, kematian atau dunia orang mati. Dari Amsal 27 ayat 20, Amsal 30 15, Mazmur 49 14-15, maut atau dunia kematian ini digambarkan sebagai suatu kuasa yang tidak pernah puas, tidak pernah cukup, dan tidak ada satupun manusia yang sanggup menghadapinya atau mengalahkannya. Semua manusia akan mengalami kematian. Tetapi Alkitab beritahu kita bahwa hanya Allah yang sanggup mengalahkan dan menghentikan kuasa maut ini. Demikian pula dengan 2 hal di atas Bapak Ibu. Allah yang sanggup mengalahkan ketidakteraturan laut atau samudra atau sungai-sungai laut air dalam itu Bapak Ibu ya. Ketidakteraturan, kekacauan. Allah satu-satunya yang sanggup. Tidak ada manusia yang sanggup. Dan Allah satu-satunya yang sanggup mengalahkan iblis, sang ular naga itu. Demikian pula bagian ketiga. Allah adalah satu-satunya yang sanggup mengalahkan maut dan kematian. Sehingga 1 Korintus 15:55 berkata, "Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu?" Yesus menang dan berkuasa atas maut dan kematian, dan bahkan memberi kita hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kita bersyukur sebagai umat Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang benar, kita menyembah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas ketidakteraturan, atas iblis,
Dia juga berkuasa atas maut dan kematian. Sehingga tenanglah jiwa kita, hidup kita ada di tangan Tuhan yang berkuasa dan sanggup memelihara hidup kita. Pada bagian ini Bapak Ibu kita lanjutkan pembelajaran kita. Ada dua hal lagi di mana Allah berperang melawan musuh-musuhnya Bapak Ibu. Yang bagian keempat, Allah berperang melawan musuh-musuh Israel. Nah ini agak dibedakan dengan bagian yang kedua Bapak Ibu ya. Di sini sebenarnya banyak sekali ayatnya. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah Israel sejak keluar dari tanah Mesir, maka Bapak Ibu akan sering menemukan ayat-ayat seperti ini. Misalkan Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan YHWH Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Atau 2 Tawarik 20:29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Bapak Ibu, dari dua ayat ini saja kita bisa melihat bahwa Allah memang Allah yang berperang. Ketika umat Israel melakukan suatu peperangan, selalu digunakan suatu frase ini Bapak Ibu, Allah yang berperang bagi mereka. Memang dalam kenyataannya orang Israel sendiri turun berperang. Tetapi yang dimaksud dari frase Allah yang berperang adalah ketika orang Israel berperang, Allah turut serta di dalam peperangan itu, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, sehingga orang Israel selalu, atau tanda kutip, mendapatkan kemenangan Bapak Ibu ya. Memang ada beberapa kasus ketika orang Israel memberontak kepada Allah, bikin salah pada Tuhan, peperangan yang mereka lakukan mereka kalah Bapak Ibu. Tapi dalam peperangan-peperangan di mana mereka mempunyai sikap hati yang benar, hidup yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh berperang bagi mereka, bahkan memberikan kemenangan. Bahkan pada beberapa kasus Bapak Ibu mungkin nanti bisa buka sendiri di Alkitab, Tuhan memberikan kemenangan tanpa mereka berperang Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tapi apa yang bisa kita pelajari dalam bagian ini? Supaya lebih mudah, saya akan bukakan suatu bagian firman Tuhan, Ulangan 7 ayat 7-9 Bapak Ibu ya. Ulangan 7 pasal 7 ayat 7-9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Dan di ayat ini dikatakan orang Israel, bangsa Israel itu jumlahnya sedikit Bapak Ibu. Ya, dan jumlah dalam dunia peperangan itu selalu bicara sumber daya manusia, kekuatan tempur. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ketika Allah berkata Allah yang berperang bagi Israel melawan musuh-musuh Israel, tentu saja disebabkan karena jumlah Israel yang terlalu kecil Bapak Ibu. Kemungkinan untuk kalah itu sangat besar. Tetapi karena Tuhan yang berperang, maka kemenangan bisa menjadi jaminan, kepastian bagi orang Israel di dalam peperangan itu. Saya lanjutkan dulu. Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Jadi bukan karena jumlahnya yang besar, Bapak Ibu ya. Jumlahnya justru sedikit, Bapak Ibu. Tapi kenapa kok Allah berperang bagi mereka? Karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel dengan tujuan satu, agar bangsa Israel tidak sombong Bapak Ibu. Orang Israel harus tahu bahwa setiap kali mereka berperang dan mereka menang, itu bukan karena kekuatan militer mereka yang hebat, bukan karena jumlah mereka yang besar, tetapi Tuhan yang memimpin peperangan itu. Tuhan yang ikut serta dalam peperangan itu dengan cara yang ajaib. Entah bagaimana. Ketika orang Israel melawan bangsa-bangsa yang kuat, misalkan ketika mereka merebut tanah Kanaan, merebut kota Yeriko, atau mungkin ketika mereka pertama kali keluar dari Mesir, Bapak Ibu, melawan orang Amalek. Bayangkan suatu bangsa yang kecil, kemudian mereka adalah bangsa budak, nggak ngerti strategi perang. Mereka harus berperang, Bapak Ibu. Ketika melawan orang Amalek, masih ingat? Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi mereka harus tahu bahwa
Peperangan-peperangan itu dimenangkan oleh mereka karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Kedua, kenapa Tuhan berperang bagi orang Israel melawan musuh-musuhnya? Demi tergenapinya rencana Allah bagi Israel. Ingat, Allah sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub bahwa keturunannya akan mewarisi negeri tanah pusaka. Kalau mereka dengan jumlah yang sedikit dan kemudian mereka berperang tanpa pertolongan Tuhan dan mereka kalah, maka rencana Tuhan bagi Israel gagal. Tapi supaya rencana ini dapat digenapi, maka Tuhan mengaruniakan kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Yang ketiga, dikatakan tadi Allah adalah Allah yang setia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Itu memberikan ketenangan bagi hidup kita melewati masa-masa sukar seperti ini, Bapak Ibu. Dia setia sekalipun kita melihat begitu banyak hal buruk di sekeliling kita. Dia setia untuk terus menopang, menyertai kita. Bahkan saya sering kali melihat kesaksian Bapak Ibu orang-orang yang anak-anak Tuhan dalam kondisi sukar seperti ini justru bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Maksud saya adalah dalam keadaan sukar, ekonomi yang sukar, bisa membuka usaha yang baru. Dalam keadaan sukar dalam hal kesehatan, bahkan ada anak-anak Tuhan yang terkena COVID, Bapak Ibu, jemaat kita sendiri. Mereka disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Well, mungkin ini tidak bisa disamaratakan dengan semua orang. Tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang setia. Pelajaran apa yang baik kita pribadi hari ini yang bisa kita tarik, Bapak Ibu? Pelajaran keempat. Rendahkan diri kita di hadapan Allah karena segala hal yang baik dalam hidup kita hanya karena anugerah Allah yang setia kepada janjinya. Bapak Ibu, kalau kita sampai hari ini masih bisa tegak berdiri, bukan kita semua harus mengakui semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, kalau keluargamu masih baik-baik saja, ya, ataupun mungkin ada pertengkaran-pertengkaran, tapi engkau tetap menjadi satu keluarga. Dengar baik-baik, Tuhan yang memelihara keluargamu, Tuhan yang menjaga keluargamu tidak pecah, Tuhan yang ada di sana menyatukan keluarga kita. Saya tidak tahu mungkin dalam keadaan kondisi kesehatan Bapak Ibu, saya sendiri tidak mengalami terpapar COVID, tapi kalau mungkin Bapak Ibu terpapar COVID, dan Bapak Ibu bisa disembuhkan karena anugerah Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu sebagai bukti bahwa Dia setia kepada kita. Bahkan buat saya pribadi yang sampai tidak terkena COVID, kadang-kadang saya berpikir begitu lihat TV, melihat di medsos Bapak Ibu ya, angka penderita COVID naik. Kok saya nggak kena ya? Ketika saya coba merenungkan itu, bagi saya itu suatu anugerah yang luar biasa, di mana Tuhan pelihara hidup saya. Apalagi hari-hari ini saya punya seorang baby di rumah, Bapak Ibu ya. Bisa dibayangkan kalau mungkin dari antara kami yang tua-tua, saya misalkan bisa terkena COVID, terpapar COVID. Sangat berbahaya sekali bagi anak saya yang masih baby di rumah. Saya bersyukur buat semua anugerah dan pertolongan yang Tuhan kerjakan. Dan kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, kita masih bisa bangun pagi, masih bisa bernafas, masih bisa mungkin menikmati makan pagi, sarapan, walaupun sederhana Bapak Ibu ya, masih bisa 3 kali sehari, mungkin makan dengan makan sederhana sekalipun. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Karena itu apa yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Pelajaran yang keempat hari ini dari rangkaian Allah yang berperang. Ketika Allah diceritakan berperang lawan musuh-musuh Israel, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa sukses. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, tapi karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia yang menepati janjinya untuk memelihara hidup Bapak, Ibu, dan saya. Karena Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Bagian yang kelima Bapak Ibu, ini mungkin sedikit mengejutkan buat kita semua. Tuhan tidak hanya berperang melawan laut atau samudra, kekacauan, ketidakteraturan Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya berperang melawan ular naga sang iblis itu. Tuhan tidak hanya berperang melawan maut atau kematian. Tuhan tidak hanya berperang melawan musuh-musuh Israel. Tetapi Allah itu juga berperang melawan Israel sendiri. Hal ini mengejutkan buat saya pribadi, tapi memang ketika kita belajar firman Tuhan, kita menemukan seperti itu. Dengan bahasanya biasanya Tuhan mengatakan, aku menjadi lawanmu Bapak Ibu ya. Saya kutip dari Yeremia 21 ayat 11-13. Yeremia 21 ayat 11-13.
kepada keluarga Raja Yehuda. Perhatikan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jelas ini orang Israel. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan Allah menjadi lawan bagi kerajaan Yehuda. Yeskiel 21 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan, lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Lagi-lagi Tuhan berkata, aku menjadi lawanmu. Satu lagi Bapak Ibu, supaya semakin teguh, Imamat 26, 17-18 dikatakan, aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu dan mereka membenci kamu, akan menguasai kamu dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada yang mengejar kamu, dan jikalau kamu dalam keadaan demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras mengajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, dalam perjanjian lama Allah berperang melawan umatnya sendiri, menentang umatnya sendiri. Ketika umat Israel memberontak melawan Allah dalam ketidaksetiaan. Bapak Ibu, 4 poin yang pertama membuat kita tenang, membuat kita lega. Tapi poin yang kelima ini menuntut kita untuk berhati-hati dalam hidup mengiring Tuhan. Dalam perjanjian baru, kita juga disebut sebagai umat pilihan Allah. Ya, ayat yang terkenal 1 Petrus 2, 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kitalah umat-umat Allah. Kitalah milik Allah. Ya, Alkitab memberitahu kita yang disebut keturunan Abraham bukanlah orang Israel secara jasmani, tetapi orang-orang yang beriman mewarisi iman Abraham persis seperti Abraham beriman kepada Tuhan. Maka yang disebut keturunan Abraham adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan juga, termasuk Bapak Ibu dan saya. Di dalam perjanjian baru, kitalah keturunan-keturunan Abraham itu Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi dalam perjanjian lama ketika Allah berperang melawan umatnya yang tidak setia, hal ini merupakan peringatan bagi Bapak Ibu dan saya. Dalam perjanjian baru kita juga diminta untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1-2 Bapak Ibu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebagai umat perjanjian baru, keselamatan adalah jaminan bagi Bapak Ibu dan saya. Yes, amin. Tetapi bukan berarti keselamatan suatu jaminan, maka kita diizinkan hidup semena-mena. Apa yang terjadi ketika kita yang adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah orang diselamatkan oleh darah Kristus, dan kita masih hidup di dalam dosa, hidup semena-mena, bahkan kita menjadi sama dengan dunia ini. Ibrani 12 ayat 5 ayat 8 mengatakan, sudah lupa kamu mendengar nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dan ayat 10b mengatakan, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu, ketika kita yang sudah ditebus dan diselamatkan, hidup kita semena-mena, hidup kita masih hidup di dalam dosa, tingkah laku kita masih melawan Allah, jangan heran, jangan kaget kalau Allah sendiri akan datang, tanda kutip, berperang menjadi lawanmu.
Dia akan menghajar engkau, Bapak Ibu. Tentu saja berbeda konsep dalam perjanjian lama, Bapak Ibu ya. Ketika kita memberontak terhadap Allah, masih hidup di dalam dosa, Dia akan datang menghajar, mendidik sebagai Bapa yang mengasihi anaknya. Tapi bagaimanapun juga, hajaran dan didikan itu tidak akan membawa sukacita. Itu akan membawa duka cita, sesuatu yang tidak mengenakan bagi hidup kita. Sampai kita bertobat, sampai kita berubah. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hidup kita bisa seenaknya saja. Khususnya di masa-masa sukar seperti ini, Bapak Ibu, ketika kita tertekan dengan kondisi yang sukar, perekonomian yang sukar, mungkin kita sangat tergoda untuk melakukan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan uang. Bapak Ibu, semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi peringatan buat kita. Ayo terus setia berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Ayo terus setia melakukan firman Tuhan. Mungkin engkau gagal, tapi ayo bangkit. Mari kita bersama-sama bertobat. Semakin hari semakin disempurnakan. Sama seperti Kristus, Tuhan kita yang ajaib itu. Jangan lagi tinggal di dalam dosa. Bapak Ibu, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan selalu setia. Dan Dia mengampuni dosa-dosa kita. Tapi sekali lagi, kalau kita terus tinggal di dalam dosa, ingat baik-baik apa yang kita baru baca hari ini dalam Ibrani. Dia akan datang menghajar engkau, mendidik engkau, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang tidak mengenakan akan datang dalam hidupmu. Sekalipun itu adalah wujud kasih, tapi toh bagi kita akan tetap terasa tidak mengenakan. Karena itu, ayo tetap setia, tetap mengiring Tuhan dengan segenap hati kita. Pelajaran yang kelima, sederhana, persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Janganlah sampai Tuhan itu datang, tanda kutip, berperang melawan kita, Bapak Ibu. Bukankah Dia Allah yang membela kita? Kalau Dia adalah Allah yang datang berperang, tanda kutip, melawan kita, siapakah kita? Bisakah kita melawan Allah? Bisakah kita menang dalam peperangan melawan Allah? Jawabannya jelas, mutlak. Kita tidak akan pernah bisa melawan Allah. Karena itu jangan keraskan hatimu. Jika Tuhan datang atau firman Tuhan datang kepadamu menegur engkau, mengingatkan engkau terhadap dosa-dosamu, bertobatlah. Bertobatlah. Sehingga Dia akan memulihkan hidupmu, berikan kekuatan, memperbarui hidupmu. Sehingga kau dapat hidup dengan benar di jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Renungan kita hari ini hanya 2, tapi saya akan review kembali 5 poin yang kita pelajari dalam 2 seri khotbah ini, Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang mampu menenangkan segala kekacauan dan tidak keteraturan dalam hidup kita. Serahkan hidupmu kepadanya. Dia akan memulihkan hidupmu. Yang kedua, Yesus menang dan berkuasa atas iblis dan bahkan memberi kita kuasa untuk mengalahkannya. Musuh kita terbesar bukan iblis. Jangan takut dengan iblis. Kuasanya sudah dikalahkan, bahkan kita sanggup mengalahkan kekuatannya. Yang ketiga, Yesus menang dan berkuasa atas maut dan kematian. Memberi kita hidup yang kekal selama-lamanya. Jaminan keselamatan bagi Bapak, Ibu, dan saya adalah suatu kepastian yang pasti. Bersyukurlah kepada Tuhan akan hal itu. Yang baru kita pelajari, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena segala hal yang baik dalam hidup hanya karena anugerah Allah. Allah yang menyediakan segala sesuatu. Dia yang bekerja melampaui doamu, melampaui usahamu. Dia yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tapi yang kelima, Bapak Ibu, persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Janganlah kita mengeraskan hati. Janganlah kita membuat Allah, tanda kutip, berbalik, berperang melawan kita. Sekalipun ya, Dia Bapa yang baik. Dia akan menghajar dan mendidik engkau. Relakan hatimu, jangan keraskan hatimu. Mari persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Sekali kami merenungkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa, ajaib bagi hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami, semua karena anugerah-Mu saja. Engkaulah Allah yang bekerja dengan begitu ajaib dan luar biasa. Memelihara hidup kami, menuntun langkah kaki kami. Tuhan juga ajarkan kami untuk selalu mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Karena kamilah umat kepunyaan-Mu. Kamilah milik-Mu Tuhan. Tapi kalaupun hari-hari ini kami sedang dalam proses pendisiplinan dari Tuhan. Tuhan sedang mengajar kami.
kami. Tuhan sedang mendidik kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hati yang baru Tuhan, supaya kami mau tunduk, taat, merelakan diri kami untuk bertobat di hadapan-Mu, memperbaiki tingkah laku kami di hadapan-Mu, oleh karena kuasa-Mu sendiri ya Tuhan, yang memampukan kami. Berkati setiap kami hari ini, kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukannya, dan semoga yang berpisah satu sama lain, sekali kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Renungkan dan lakukanlah dalam hidupmu. Dialah Allah yang berperang, yang melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan, karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang setia bagi kita semua. Bapak Ibu saudara Tuhan, renungkan firman Tuhan ini, dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, serta kuasa daripada Roh Kudus, yang terus menuntun menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.